sejak saya mendaftarkan tim kampanye pemenangan KPU, pengambilan nomor, kemudian ada kampanye damai, kemudian kita juga menyiapkan visi misi, kemudian kampanye sosialisasi, kampanye terbuka, menyiapkan berbagai orkestrasi, kemerian kampanye untuk mendapatkan legitimasi dukungan para pemilih. Dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini, terjadi berbagai orkestrasi, dari politisasi bansos, dari politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum manipulatif, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat? Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Dan apakah menjamin nanti pilkada? Nggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, suruh cari suara aja udah. Silakan teman-teman wartawan media mempersoalkan, apakah setiap periode pemilu akan semacam ini? Saya 5 kali menjadi tim pemenangan nasional. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud, dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjawab corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir, rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya, banyakkan mana yang kampanye. Jadi saya melihat, kalau situasi, kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja untuk kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian suruh cari suara, lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. Nggak ada visi misi, nggak ada kampanye debat antara kepala daerah. Tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara. Ancam untuk kepala desa dengan dana desanya. Ini adalah satu proses demokrasi yang menjadi kemunduran kita. Dan pada saat seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Semua udah bicara soal penyusunan kabinet. Bahkan media pun sudah terjerumus untuk bicara perlu koalisi atau oposisi. Tapi proses belum selesai. Semua udah bicara oposisi atau koalisi. Kita bicara by product atau by proses. By proses ini belum selesai. Ini yang perlu saya tekankan kembali, bahwa kita ingin demokrasi ini kita kawal dengan benar, ya, supaya konsolidasi demokrasi ini terus maju, menghasilkan pemimpin dengan sistem yang demokratis. Nah, saya melihat ada satu anomali-anomali yang itu membuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi. Terima kasih.